Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Sekolah di program studi Magister Pendidikan Agama Kristen. Berikut adalah materi yang akan kita bahas dan kita diskusikan bersama di pertemuan kedua kali ini. Pertama-tama, kita akan membahas tentang definisi kepemimpinan Kristen. Menurut Howard A. Snyder, kepemimpinan Kristen itu unik dibandingkan dengan jenis kepemimpinan lainnya karena 4 alasan. Yang pertama, kepemimpinan ini berpusat pada teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kepemimpinan Kristen memiliki visi yang sangat luas, yakni kerajaan Allah. Kepemimpinan Kristen juga sangat unik karena bergantung pada ilham dan kuasa dari Roh Kudus dan bekerja dalam konteks masyarakat, yaitu tubuh Kristus yang berada di bumi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengertian kepemimpinan dalam pendidikan. Menurut Simerson dan Fenn, kepemimpinan pendidikan adalah pengarahan dan pengawasan terhadap orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan lembaga pendidikan. Kepemimpinan sesungguhnya tidak hanya berarti mengarahkan atau memerintah semata, akan tetapi harus mampu juga memberikan pengaruh terhadap anggota yang dipimpinnya. Lalu kira-kira apa nih perbedaan antara memimpin kelas dan mengelola kelas? Ya, memimpin kelas berarti menyelaraskan visi sekolah dengan pembelajaran, memberdayakan siswa dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Sementara mengelola kelas fokus pada pelaksanaan teknis pembelajaran agar berjalan efektif sesuai dengan rencana. Atau singkatnya, memimpin kelas bertujuan memperbaiki sistem, sedangkan mengelola kelas bertujuan mencapai hasil belajar yang diharapkan. Selanjutnya, kita belajar bahwa dalam kepemimpinan dikenal 2 gaya utama, yaitu transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transformasional memotivasi pengikut untuk mengutamakan kepentingan organisasi melalui perhatian secara personal, dorongan intelektual, dan keteladanan, sehingga mendorong kinerja ekstra dari orang yang dipimpinnya. Sementara kepemimpinan transaksional berfokus pada hubungan timbal balik. Kinerja dihargai, kegagalan dikenai sanksi. Intinya, transformasional menginspirasi perubahan, sementara transaksional mengandalkan imbalan dan hukuman. Selanjutnya kita akan belajar 5 tahapan kepemimpinan menurut John C. Maxwell. Tahapan yang pertama yaitu level posisi, di mana orang mengikuti karena kewajiban. Dan yang kedua adalah level hubungan, di mana orang mengikuti pemimpin karena suka dan respek dengan pemimpin. Level yang ketiga yaitu level pencapaian, di mana orang mau mengikuti pemimpin karena hasil dan prestasi nyata yang pemimpin hasilkan. Dan yang keempat adalah level pengembangan, pemimpin dihargai karena telah mengembangkan orang lain menjadi pemimpin yang baru. Dan yang terakhir adalah level kepribadian, yaitu pemimpin dihormati karena karakter dan warisannya yang menginspirasi bahkan setelah pemimpin itu tiada. Contohnya adalah Yesus Kristus, di mana Yesus memimpin dengan kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan. Ia membentuk murid-murid menjadi pemimpin dan pengaruhnya masih hidup hingga saat ini. Yesus adalah teladan kepemimpinan sejati yang menginspirasi lintas zaman. Di penghujung perkuliahan ini, ada tugas individu dan tugas kelompok yang Bapak Ibu Saudara perlu kerjakan. Silahkan mengcapture halaman ini dan dikirimkan ke alamat email yang tertera 1 minggu setelah kuliah ini berakhir. Berikut beberapa buku referensi untuk memperdalam pemahaman mata kuliah ini. Untuk meningkatkan kualitas bahan ajar ini, saya sangat menghargai masukan di kolom komentar. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya.